Dina, baju mama bagus gak? Ya bagus dong. Siapa dulu coba yang milihin? Tapi mama cantik gak sih pakai baju ini? Mama kan selalu cantik. Kapan sih mama gak pernah cantik? Astagfirullah, ternyata kalau diperhatiin interaksi mereka tuh emang aneh sih. Bahkan Mas Dino aja gak pernah loh segitunya ke aku. Aku mesti nyelidikin mereka. Wah, bajunya bagus banget, Mah. Baru ya? Iya. Oh iya, Mas. Aku diajakin pengajian sama ibu-ibu. Aku mau berangkat sekarang ya, Mas. Boleh nggak? Ya boleh dong, kamu kan sudah seharian kerja. Mungkin nanti ustadznya ceramah bikin kamu rileks sedikit ya. Iya. Yaudah kalau gitu aku berangkat sekarang ya. Hati-hati ya sayang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beneran aku cantik. Ya, iya dong. Cantikan mana sama naksir kamu? Ya kamu dong sayang. Astagfirullahaladzim. Juli, apa-apaan sih kamu? Oh, nampar aku, Mas. Jadi benar. Selama ini omongan warga tuh benar, Mas. Ternyata kalian tuh punya hubungan khusus. Aku mau minta cerai sekarang. Jadi cerain aku, Mas. Juli! Mas. Ngapain sih kamu kejar dia? Ha? Kalau perlu ceraiin aja. Aku nggak mungkin ceraiin dia. Kenapa? Oh, jangan-jangan kamu udah main rasa sama perempuan itu. Iya. Jujur kamu. Sayang, kamu tahu kan, aku itu cintanya cuma sama kamu. Aku ini milik kamu. Tapi Juli juga harus tetap jadi istri aku. Paling nggak sampai ritual kita yang selanjutnya. Kamu masih inget kan, kita akan tumbalin dia seperti Mala dulu. Kamu tuh gimana sih? Kerja lelet kayak gini, ha? Mah, aku capek, Mah. Selama beberapa hari aku sendiri handle produk sambal. Aku tuh butuh istirahat, Mah. Oh, jadi kamu mau istirahat? Terus besok kita jualan apa? Botol kosong maksud kamu? Kenapa ini? Ini nih, Mas, bawa aku dari sini, Mas. Mama tuh makin hari bikin aku tuh kayak pembantu, Mas. Aku nggak kuat, Mas. Tolong bawa aku dari sini, Mas. Alah, kamu tuh kenapa sih manja banget? Udah kamu turutin aja apa kata Mama. Mama Nining ini udah seperti ibu aku sendiri. Kalau kamu nolak permintaannya dia, itu berarti kamu udah durhaka sama aku. Mas. Memang kamu yang terbaik, anakku. Kalian berdua keterlaluan. Ternyata gosip yang aku dengar dari warga itu benar, kan? Kalian berselingkuh di belakang aku. Kalian gak takut sama azab Allah. Gak, Mas, aku gak akan tinggal diam. Aku bakal beberin semua perbuatan busuk kalian ke semua warga. Hei, jangan macem-macem ya. Lama-lama nih perempuan kurang ajar ya. Sekarang ikat dia. Nanti malam kita bawa dia untuk persembahan pesugihan sambil kita biar tambah laris. Lu kenapa? Lu baik-baik aja kan? Lu kenapa nangis segini? Sayang, ayo kita pulang. Enggak, Mas. Aku gak mau pulang ke rumah itu lagi. Ayo kita pulang sekarang. Mas, sakit, lepasin. Tunggu. Lu apaan sih? Itu cewek loh. Apalagi istri lu. Jangan kasar gitu dong. Lu gak usah ikut campur urusan orang ya. Mas, enggak, udah. Kenapa kalian berantem sih? Astagfirullahaladzim. Sorry ya bro. Sayang, ayo kita pulang. Aku bisa jelasin semuanya. Kamu tuh cuma salah paham. Aku tuh sebenarnya lagi masuk angin dan aku minta mama buat ngerokin aku. Tapi tadi kamu nampar aku, Mas. Aku
Aku minta maaf kalau soal itu, aku cuma refleks sayang. Lagian kan kamu duluan yang nampar mama. Coba kamu pikir, anak mana yang tega kalau ngeliat mamanya disakitin kayak gitu? Mama Nining itu udah aku anggap sebagai ibu kandung aku sendiri. Karena dia udah jagain aku sama papa. Aku minta maaf ya mas. Aku hilaf. Mungkin ini semua karena aku kemakan omongan warga. Iya nggak apa-apa sayang. Aku juga minta maaf ya sama kamu. Kita pulang sekarang ya. Iya mas. Tapi lu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa Tar. Maaf ya, masalah rumah tangga kita kamu jadi tahu. Nggak apa-apa. Ayo, sayang. Juli, maafin mama ya. Kamu tuh salah paham nak. Mama tuh nggak ada ngapa-ngapain sama Dino. Tadi cuma mama mau kerokin dia aja. Kenapa sikap mama berubah ya? Apa mungkin emang aku aja yang terlalu overthinking selama ini? Harusnya aku percaya aja sama Mas Dino. Karena selama ini ya dia emang memperlakukan aku dengan baik. Maaf ya Ma. Maaf banget tadi Juli mau bikin mama celaka. Juli gak maksud kayak gitu. Maafin Juli ya. Gak apa-apa sayang. Makasih ya Ma. Tuh kan, mama itu sebenarnya perhatian sama kamu. Makanya kamu jangan mikir yang macem-macem. Ya udah, kita istirahat aja ke kamar ya sayang. Iya Mas. Aku istirahat duluan ya Ma. Iya, istirahat ya. Sial. Mana ada sih digampar nggak sakit, hah? Tapi nggak apa-apa. Aku harus bersabar sedikit lagi. Toh nggak lama lagi purnama tiba dan perempuan itu bakal berakhir jadi mangsa jin. Aku punya cara buat bikin perempuan itu lebih menderita lagi di rumah ini. Nih, desas-desus dari warga. Pertama, Mbak Nining sama Mas Dino itu kayak terlalu deket gak sih? Dan yang kedua, apa jangan-jangan Mas Dino ngelakuin KDRT ke Juli? Sebentar ya. Ini ngomong-ngomong soal istrinya Mas Dino, aku udah kepo, udah cari tahu soal mantan istrinya Mas Dino, Mala. Oh iya, terus kamu dapat info kabar terbarunya di mana? Aku nggak tahu, aku nggak dapat info sama sekali dia ada di mana sekarang, Ay. Dan warga kampung lamanya itu juga mereka nggak tahu sama sekali. Terakhir ya cuma mereka tahu dia nikah sama Mas Dino, terus udah nggak pernah balik lagi ke kampungnya. Jadi warga nggak ada yang tahu kalau misalkan Mala udah pisah sama suaminya? Nggak ada. Dan sebenarnya yang anehnya lagi ya, warga kampungnya tuh ada yang bilang kalau dia kerja di luar negeri lah, terus ada juga yang bilang kalau dia nikah lagi sama cowok lain, ada juga yang bilang kalau dia malu jadi janda, jadi dia nggak mau balik lagi deh ke kampungnya. Cuman intinya, nggak ada yang tahu pasti keberadaannya Mala di mana. Seakan-akan Mala menghilang gitu aja di telan bumi. Tolong Bu, jangan pecat kami. Kami bingung harus kerja di mana lagi selain di sini. Maaf banget ya, soalnya biaya produksi sekarang itu melonjak tinggi dan saya terpaksa harus pecat kalian berdua. Tapi Bu, Kalian ini kan masih pada muda ya, dan saya yakin kalian bisa kerja di tempat lain yang lebih layak. Ini ada pesangon buat kalian berdua.
Dan bisa untuk modal usaha juga ya. Baik kalau gitu Bu, terima kasih. Makasih Bu. Kami pamit dulu. Loh, Ma kok karyawan Mama dipecatin semua sih, Ma? Nanti kalau kayak gitu, yang bikin bahan-bahan siapa? Udah ya Julia, kamu nggak ngerti ya masalah bisnis seperti ini, oke? Berhubung sekarang nggak ada karyawan, kamu bantuin Mama untuk jaga toko dan juga produksi sambal, oke? Oke, Ma. Setelah ini kamu beresin yang ini ya. Paham kan? Ya ampun, kamu kerja kayak gini aja nggak becus ya? Lama banget sih. Nanti keburu diambil kurir ya, tahu nggak? Cepetan! Mama biasan banget deh. Kan aku udah bilang, jangan terlalu forsir Juli. Sayang, kamu kerjanya pelan-pelan aja ya. Semangat ya, sayang. Aduh, gimana sih? Kok bisa naik terus sih harga cabenya? Kalau kayak gini caranya, bisa rugi deh. Yang bener dong. Gimana sih suppliernya? Aduh, kamu tuh udah saya percaya, udah dari lama. Elah, rese banget. Kamu kenapa, sayang? Kok cemberut gitu sih? Ini loh, masa iya harga cabai bisa naiknya drastis kayak gitu? Suppliernya kayaknya nggak bener nih. Kalau kayak gini caranya, produksi kita tuh bisa nggak untung, Mas. Udah, kamu tenang aja ya, sayang. Nanti kita cari jalan keluarnya. Udah, jangan cemberut gitu, ntar cantiknya hilang loh. Oh iya, aku ada ide. Gimana kalau cabai busuk kita mix, kita satuin sama cabai yang fresh? Pokoknya aku nggak mau tahu ya, Mas ya. Aku mau biaya produksinya ditekan banget ya, dan kita untung banyak lagi pula, kan kita udah pesugihan. Kayaknya aku rasa kita nggak akan ketahuan juga kok kalau kita gunain cabai busuk untuk jualan, ya kan? Bener juga ya. Ya udah, nanti aku bakal cari cabai busuknya ya. Di mana ada cabai busuk? Enggak, ini bro. Barusan mamaku bilang kalau cabai yang kita beli itu kemarin ternyata sebagian banyak yang busuk. Jadi mama minta tolong sama aku buat ngasih tahu suppliernya buat hati-hati lagi next time-nya. Ya kan, Mah? Iya, gitu. Dan sekarang aku mau ambil cabai busuknya itu karena katanya udah dipisahin sama Juli. Iya, Mas. Sekarang kita sih perlu lebih hati-hati karena kan harga cabai itu lagi naik. Nah, pasti ada aja tuh pedagang-pedagang yang nakal. Iya. Ya udah kalau gitu aku tinggal ke dalam dulu ya, bro. Mas, ini cabenya. Oh iya. Emang cabai busuknya buat apaan, Mas? Mau saya tanam di kebun belakang rumah soalnya. Oh, ya udah. Duitnya ya, Bu. Ya, Ya, makasih ya, Bu. sama-sama. Jangan sampai dia nyari masalah dan makin ikut campur urusan gue gara-gara lihat cabai busuk. Siang, Mas. Ya, siang. Ini cabai busuk, Mas. Waduh. Iya juga ya. Jangan-jangan dicampur sama penjual yang tadi. Kalau memang iya, ini emang terlaluan sih. Emang tadi pas beli nggak dicek dulu?
Ya, nggak mungkin lah. Soalnya kan belinya dalam jumlah yang banyak. Nggak mungkin aku cek satu-satu. Kalau gitu saya duluan ya. Ya. Ya ampun, sayang kamu kenapa? Tadi waktu lagi ngolah cabai busuk, aku nggak sengaja kekucek matanya. Kok bisa sih? Udah nanti aja ceritanya ya. Kita olah cabai busuknya sekarang. Dikit aja, sayang. Mas, Ma. Kamu ngapain kesini? Aku nggak bantuin bikin sambal. Ngapain sih bantu-bantuin? Udah kamu jaga toko aja, nanti kalau saya perlu juga saya panggil. Jaga toko sekarang.